Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan? Luar biasa diberkati, yang bersuka cita di siang hari ini bisa lambaikan tanganmu. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Dan kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di JKI His Grace Church bagi Bapak Ibu yang ada di gedung gereja ini. Dan juga jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan live streaming ibadah HGC Manado di Facebook ya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di JKI His Grace Church sesi yang kedua. Dan puji nama Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita di siang hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Di siang hari ini kami naikkan sembah pujian kami kepadamu. Kami datang kepadamu Bapa. Kami akan menaikkan segala pujian sembah syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang sungguh terlalu baik dalam hidup kami. Maka kami tabiskan Tuhan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang punya kerajaan surga. Yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Allah kita. Haleluya. Ini sembah kami. Ini pujian kami Yesus. Disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal,
Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ini sembah kami Yesus, ini pujian kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Maha Kuasa. Amin. Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, amin, amin Yesus. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, amin. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Ini sembah kami, ini pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Engkau kudus Tuhan, amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini sembah kami Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya.
bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, oh, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, 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 bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya, bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, oh Tuhan, amin. Haleluya, berkuasa selamanya. Katakan haleluya. Haleluya, oh Tuhan, haleluya, bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, Allah kami yang tercinta, ya Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, kami
Jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Bersama kita mengangkat puji. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Mengubah hidup kami, kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, mengubah hidup kami. Haleluya, Yesus. Kami mau katakan Kau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau sembah, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan, amin, tinggal di dalam-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Mu. Urapan-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Cuma Tuhan, angkat suaramu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganku. Bawaku lebih jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah, urapan-Mu
hidupku. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi kita. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan semuanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Cuma Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Semua percaya Yesus kita adalah pilihan kita, amin. Di siang hari ini kita mau bersukacita bagi Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap-siap, 1, 2, go. Tak mau hidup bagi dunia ini. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Kembali kita mengangkat pujian ini, sama-sama katakan. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Katakan sama-sama. Beri kesempatan, kasih mengubahkan. Cuma Tuhan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yuk sama-sama dengan sukacita. Say, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, yes. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Kita percaya Yesus pilihan kita semua. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat.
semua. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah ada. Sekali lagi semua Tuhan, tak mau ku hidup bagi dunia. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman, yes, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes. Bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Dengan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk jemaat terkasih dalam Tuhan. Semua bersukacita, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita, bisa lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
Tuhan. Ada beberapa penyampaian yang akan saya sampaikan kepada setiap kita yang hadir dan sedang menonton ibadah pada saat ini. Yang pertama, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama hadir dalam ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7:30 malam lewat virtual Zoom meeting Bapak Ibu. Di situ ada meeting ID sama passcode-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah doa malam bisa melihat meeting ID dan passcode yang ada untuk sama-sama bergabung dalam ibadah doa malam setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Kemudian kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama hadir di setiap hari Minggu ibadah Minggu Raya. Ada 2 sesi ibadah seperti biasa Bapak Ibu dengan menggunakan protokol kesehatan tentunya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga ibadah ini disertai dengan ibadah live streaming lewat channel YouTube His Grace TV dan fanpage His Grace Church. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu kami sampaikan, yang ingin memberikan persembahan bisa secara tunai ataupun transfer bank. Kalaupun secara tunai Bapak Ibu bisa memberinya selesai ibadah ini berlangsung di pintu keluar gereja ini. Itu saja yang dapat kami umumkan kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir dan sedang menonton ibadah pada siang hari ini. Dan juga untuk mengikuti informasi pelayanan gereja kita semua His Grace Church, Bapak Ibu bisa memantaunya di media sosial kami, baik di Facebook maupun di Instagram. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Mari sama-sama kita menyiapkan hati, menundukkan kepala kita menyiapkan hati untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang baik, mengucap syukur buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu. Segenap hati kami Tuhan hanya untuk mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya Kau bertata di atas segalanya Tuhan. Saat ini kami membuka hati pikiran kami mau terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman yang kami terima akan tetap terus memproses kami untuk mengalami pertobatan setiap harinya, menuju kepada satu tujuan, menjadi serupa segambar seperti-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami tolak segala bentuk intimidasi, halawan apapun itu. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini kembali. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa.
Terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang maha mulia, maha agung. Tuhan yang telah anugerahkan kami kasih karunia keselamatan. Dan kami tidak akan pernah menyanyiakan keselamatan, kami respon dengan iman yang benar di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, buat nafas yang Kau beri. Dan selalu sampai saat ini kami masih datang, Tuhan berkenan untuk datang bersekutu di tempat ini. Kami percaya Tuhan semua karena kasih dan kemurahan Tuhan semata dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau belajar akan pribadi-Mu, menyelami akan pribadi-Mu Tuhan, dan Tuhan masuk Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu menyingkapkan setiap rahasia-rahasia kerajaan-Mu bagi kami. Sehingga Tuhan dalam hidup ini Tuhan kami hantar tuju kepada kebenaran-Mu, bukan kepada yang lain. Kebenaran yang memerdekakan, meneguhkan, mengokohkan kami, dan bahkan melepaskan kami daripada yang jahat. Bahkan kebenaran yang akan membuat kami Tuhan menuju ke sorga, yaitu pribadi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua, cerahi hati kami, cerahi pikiran kami Bapa. Biarlah kami mulai mengerti dan memahami akan hati-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami benar-benar tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan yang sempurna. Kasih yang sejati yang berasal dari Yesus Kristus lewat pengorbanan di kayu salib. Yang memberikan nyawanya Tuhan. Dan memberikan Tuhan pengampunan bagi kami tanpa batas. Untuk itu Tuhan kami berdoa. Ya kuasa Roh Kudus menaungi pikiran kami. Sehingga kami benar-benar Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Bukan di dalam kebenaran dunia ini yang menyesatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hamba-Mu terbatas. Tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan yang kami, yang memberikan kami pengertian sorga. Agar kami benar-benar Tuhan hidup di dalam keberimanan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara Engkau di tempat ini. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu yang benar dan sejati. Sehingga dia akan berbuah bukan 30-60, tetapi 100 kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Kristus Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, ada shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada saudara sekalian di tempat ini. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan sehat saat ini, boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Saya bacakan saja bagi saudara di tempat ini. Firman Tuhan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya dan saudara diciptakan Tuhan sempurna. Pada awal penciptaan kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua saudara, di situ Tuhan berkata bahwa Dia akan menciptakan kita dari debu tanah. Debu tanah bicara sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang tidak berharga. Bahkan Tuhan mungkin saja orang berpendapat bahwa debu tanah adalah suatu kehinaan. Akan tetapi Tuhan kalau saudara baca baik-baik pada pasal itu saudara, dikatakan di situ Tuhan membentuk saudara. Tuhan bukan menciptakan tapi Tuhan membentuk. Tuhan membuat saudara, Tuhan mengukir saudara. Dan saya saudara, kalau dalam ciptaan yang lain seperti binatang Tuhan katakan Dia menciptakan. Tetapi ini Dia katakan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya dan saudara dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Saya dan saudara dibuat dengan tangan Allah sendiri. Saudara dan saya diukir dengan tangan Allah sendiri. Sehingga yang tadinya saudara, kita semua adalah debu tanah. Tetapi ketika Allah membentuk, bukan hanya membentuk saudara, tapi Allah mengembuskan nafas, yaitu ruah yang berasal daripadanya. Maka Alkitab berkata kita menjadi makhluk yang hidup. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa mulia dan berharganya saya dan saudara. Bukan karena saudara lihat saya dan saudara terbentuk dari debu tanah. Bukan saya saudara terbentuk dari tanah liat saja. Tetapi yang terpenting di situ ada kemuliaan Tuhan yang masuk dalam diri saya dan saudara. Yaitu roh daripada Allah. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sempurna dibentuk oleh tubuh, jiwa dan roh. Tubuh Tuhan bentuk dan Tuhan buat dalam kehidupan saudara sempurna.
Dan bagi pandangan Allah baik adanya bagi pandangan dia. Dia membentuk saudara-saudara melalui tubuh. Supaya melalui tubuh ini kita boleh mengenal alam, mengenal lingkungan. Kita mempunyai panca indera yang bisa membedakan warna, yang bisa membedakan bentuk. Dan dapat merasakan panas dan dingin saudara. Ini luar biasa. Ini luar biasa saudara. Makanya dikatakan dia bukan menciptakan saya saudara dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi dia membuat dengan tangannya sendiri. Dia mengukir dengan tangannya sendiri. Dia membentuk dengan tangannya sendiri oleh tangannya yang luar biasa saudara. Makanya kita bersyukur menjadi ciptaan yang agung, ciptaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena apa saudara? Oleh karena roh Allah yang Allah hembuskan di dalam kehidupan kita. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak mengikuti keinginan Allah, tidak melakukan kehendak Allah, saudara menyimpang dari firman-Nya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kelima, roh yang ditempatkan dalam diri saya dan saudara, diingininya dengan cemburu. Kalau saudara tidak mengikuti kehendaknya, tidak mengikuti keinginan, saudara lebih mengikuti keinginan daging saudara, dia ada Allah yang cemburu. Kenapa dikatakan Allah cemburu? Karena roh yang ditempatkan dia di dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diciptakan melalui proses keilahian yang sempurna oleh Allah. Makanya kekasih dalam Tuhan dikatakan bahwa manusia Adam adalah makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Adam yang pertama adalah makhluk hidup. Yang diambil dari debu tanah, dihembuskan nafas. Tetapi Adam yang terakhir adalah Yesus Kristus. Dia bukan sekadar diambil dari debu tanah. Tetapi dia adalah roh yang akan menghidupkan saya dan saudara. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara dan kasih dalam Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, semua kemuliaan Allah hilang. Semua kemuliaan Allah lenyap. Bahkan dikatakan di situ manusia tidak dapat mencapai lagi kemuliaan Allah. Manusia tidak dapat lagi mencapai standar yang Allah inginkan. Dengan usaha, dengan upaya, dengan pekerjaan, dengan daya manusia untuk mencapai kemuliaan tidak akan pernah bisa saudara. Makanya saudara kasih dalam itu ketika Adam jatuh dalam dosa. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kamu akan mencari makanan sampai kamu akan kembali menjadi debu tanah. Karena demikian kau diambil dari situ. Engkau dari debu dan akan kembali kepada debu. Artinya manusia memang waktu itu Adam dan Hawa hidup secara jasmani. Tetapi rohnya mati. Tetapi dengan manusia yang kedua Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia adalah roh yang menghidupkan kita. Tubuh kita bisa mati saudara karena dosa. Tetapi Alkitab berkata, kita yang karena mati karena dosa akan dikuburkan. Tetapi Tuhan berjanji dalam 1 Korintus 15, kita yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditabur di dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan dalam tubuh rohani. Ini janji Tuhan dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena Kristus. Karena apa? Karena salib Kristus. Yang membuat saya saudara karena dia memang adalah roh yang menghidupkan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada dimensi yang kedua yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita. Yang Allah taruh. Yang berasal daripada dia yaitu jiwa. Di mana dalam jiwa ini ada pikiran. Ada perasaan, ada kehendak. Pikiran bicara tentang logika. Tentang imajinasi. Tentang perasaan bicara tentang adanya emosi di situ saudara. Kehendak bicara tentang keinginan. Untuk kita melakukan segala sesuatu. Tetapi ada dimensi yang luar biasa yang Allah tempatkannya. Di dalam kehidupan saya dan saudara adalah roh. Dengan roh ini saudara kita akan membuat kita dengan Tuhan bersekutu. Dengan roh ini yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saya dan saudara kita memiliki nurani. Nurani yang murni dalam hati kita. Dengan roh ini saudara yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saya dan saudara kita memiliki intuisi. Intuisi artinya saudara daya atau kemampuan seseorang untuk bisa mengerti segala sesuatu tanpa melalui dipikirkan, tanpa melalui dipelajari. Ini bicara tentang suara hati. Makanya saudara ada orang berkata biasanya ada firasat. Itu intuisinya yang bermain saudara. Intuisinya, ada kepekaan di dalam hati, itu intuisi. Intuisi yang datang dari ilahi yang masuk. Dan itulah suara hati, bisikan hati, gerak hati dalam kehidupan saya dan saudara. Ini luar biasa. Dan nurani dan intuisi ini hanya terdapat di dalam roh. Roh yang berasal dari Bapa. Makanya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nurani kita tidak akan pernah berdusta. Nurani kita tidak akan pernah berbohong.
Karena kita mempunyai nurani yang isinya hati yang murni, yang tidak akan pernah berdosa, yang tidak akan pernah bohong, yang tidak akan pernah menipu. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan, kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah lahir baru. Maka hendaknya nurani kita, saudara, diciptakan kembali, saudara. Diciptakan kembali. Makanya saudara, kalau kita berbuat sesuatu yang salah atau dosa, kadang-kadang nurani akan bertolak belakang. Amin. Nurani yang akan bertentangan, saudara. Ketika kita mulai hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kejahatan, maka nurani kita yang akan bicara. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mengukur kekuatannya seseorang dari fisiknya. Ada orang yang mengukur kekuatannya dari jasmaninya yang luar biasa, saudara. Mungkin orang punya badan yang besar, mungkin punya otot yang besar, otot yang kekar, mungkin punya badan yang suspek, saudara. Tetapi meskipun orang itu mempunyai badan yang luar biasa, fisik yang luar biasa, dia olahraga setiap hari, saudara. Dia mengolah tubuhnya dengan luar biasa, saudara. Tetapi tidak sedikit orang-orang seperti itu yang mempunyai roh yang lemah, roh yang rapuh, saudara. Sehingga orang-orang yang punya roh yang lemah ketika ada masalah, mereka mudah lari daripada Tuhan, mereka mudah putus asa. Ketika ada masalah mereka mulai hilang pengharapan. Ketika ada masalah mereka lari kepada yang jahat. Bahkan tidak sedikit orang yang punya masalah karena rohnya yang lemah, roh yang rapuh meskipun badannya kekar. Tidak sedikit orang yang harus menghabisi dirinya sendiri. Mari saudara buat persekutuan dengan Tuhan di dalam roh. Ada seorang petinju, saudara. Saya bawa slide. Kalau salah penggemar tinju, saudara pasti akan tahu siapa orang ini. Boleh ditampilkan? Saudara tahu siapa orang ini? Kalau penggemar tinju pasti tahu. Saya tidak terlalu suka tinju, saudara. Saudara tahu siapa orang ini, saudara? Namanya adalah Edwin Valero. Dia petinju asal Venezuela, saudara. Di kelas welter. Dan orang ini, saudara, di kelas itu, saudara, merupakan yang berprestasi. Informasikan bahwa dia bertanding, saudara, dan di dalam semua pertandingannya itu, saudara, ada 27 pertandingan yang dia menangkan lewat KO, saudara. Jadi orang-orangnya dia kalahkan dengan KO. Lawan-lawannya dia kalahkan dengan KO. Ini itu Valero luar biasa, saudara, di kelasnya, saudara. Dia berprestasi, bahkan dijuluki oleh negaranya yang dari Venezuela bahwa dia adalah petinju legendaris di kelas itu, saudara. Tetapi saudara tahu bahwa meskipun badannya kekar, meskipun ototnya besar, saudara, meskipun dia mampu untuk mengalahkan setiap lawan-lawannya dengan knockout atau KO, saudara tahu dia mempunyai badan yang luar biasa, tetapi rohnya rapuh, saudara. Suatu saat dia harus menghadapi masalah yang sangat berat, saudara. Akan tetapi dia tidak dapat menghadapi dan menjalani dan menyelesaikan masalah itu, menanggung masalah itu, saudara. Tetapi justru sebaliknya, saudara. Lewat masalah itu, saudara, di balik tubuh yang besar, saudara, di balik otot yang kekar, dia membunuh istrinya yang bernama Jennifer. Akhirnya dia ditangkap, saudara. Edwin ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Dia menjalani hari-harinya dalam penjara, saudara. Dan di tahun 2010, bukannya dia bertobat menerima Tuhan. Di tahun 2010, saudara, di dalam penjara, ada seorang yang menemukan dia tergantung di kamar penjaranya alias bunuh diri. Seorang yang kekar, seorang yang besar, seorang olahragawan, seorang juara, seorang petinju legendaris. Yang mempunyai fisik yang luar biasa tetapi rohnya rapuh. Ketika menghadapi masalah, Edwin Valero tidak lari kepada Tuhan. Tetapi dia mengikuti keinginan daripada yang jahat, saudara. Ini menandakan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahwa kita harus terus membangun manusia rohani kita. Di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui roh yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saya tidak katakan saudara olahraga itu salah. Saya tidak katakan saudara latihan itu salah secara fisik. Akan tetapi firman Tuhan berkata meskipun manusia kita yang jasmani semakin merosot.
Artinya suatu saat saya saudara pasti akan mengalami yang namanya penuaan. Secantik apapun kita, seganteng apapun kita, pasti akan keriput. Benar enggak? Ada yang akan keriput di sini? Hah? Ya tuh, so pedicure, manicure, tuh sampai 170 tetap span DP kuli. Ada, saudara? Secantik apapun kita, seganteng apapun, seberusaha, seberupaya apapun kita untuk membenahi jasmani kita, suatu saat pasti akan menua. Suatu saat pasti akan keriput, bergelombang-gelombang. Ya toh, mau beli itu apa namanya? Membeli itu kecantikan yang paling mahal pun susah, tak akan bisa balik saudara. Tetap keriput, jadi nenek deng, jadi omak deng, opa. Ya toh. Amin. Meskipun manusia jasmani kita merosot, tetapi kalau kita bangun persekutuan dengan Tuhan melalui roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya dan saudara, maka Alkitab berkata roh kita akan dibaharui dari hari ke hari. Roh kita akan mendapatkan kekuatan, roh kita akan mendapatkan pengurapan, roh kita akan kuat, akan perkasa di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mudah menjadi seperti seorang Edwin Valero. Timotius berkata latihan badani terbatas. Benar? Latihan badani tetapi ibadah mengandung janji. Janjinya saudara bukan hanya hidup saat ini, tetapi hidup yang akan datang. Hidup yang sebenarnya, hidup yang sejati. Makanya saudara harus mengerti tentang ibadah. Ibadah itu bukan seperti ini yang sejatinya. Ibadah dalam bahasa aslinya latreia, saudara. Saudara harus tahu ibadah itu apa sih sebenarnya. Kalau dalam bahasa asli disebut latreia. Ibadah bukan seperti ini, saudara. Ini yang dinamakan di dalam firman Tuhan adalah pertemuan biasa. Ini pertemuan biasa, saudara. Tetapi Alkitab berkata jangan menjauh. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan semakin engkau giat melakukan. Semakin engkau rajin melakukan. Ini pertemuan biasa. Pak, apa tuh latreia? Pak, apa tuh ibadah sebenarnya? Ibadah sebenarnya adalah kesalehan hidup di dalam Kristus. Ibadah sebenarnya adalah kebenaran hidup di dalam Kristus. Kesalehan hidup, itulah ibadah. Kalau hanya seperti ini, kita kumpul-kumpul seperti ini, pertemuan saudara. Lewat pertemuan ini buktikan ibadahmu kepada Tuhan. Saya berulang berapa kali di tempat ini, saudara, ketika kita bertemu di tempat ini, kita seperti di-charge oleh Tuhan. Makanya harus masuk dalam pikiranmu adalah konsep-konsep firman yang benar. Agar supaya engkau dalam pertemuan biasa ini akan mengaplikasikan ke ibadahmu yang sesungguhnya di luar sana. Latreia, kesalehan hidup. Itu ibadah saudara. Bukan seperti ini. Ini Alkitab katakan dalam kitab Ibrani pertemuan. Tetapi harus semakin giat. Ya saya harap kalau ini pandemi sudah menurun, PPKM juga sudah tidak ada, kita akan buka sampai 3 sesi. Amin. Anda rindu 3 sesi? Amin. Latihan badani terbatas. Sehebat apapun engkau olahraga, sehebat apapun engkau fitness saudara terbatas. Tetapi ibadah mengandung janji. Bukannya hidup saat ini, tapi hidup yang akan datang saudara. Makanya saya kasih dalam Tuhan, ketika orang benar, orang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, berbuat salah, pasti nuraninya akan terganggu. Pasti nuraninya akan terganggu saudara, pasti. Karena nuraninya akan bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kenapa orang melakukan itu? Karena bertolak daripada keinginan. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 pasal yang ke-15. Maka terjadi itu. Dan ketika terjadi keinginan, ada pertengkaran di dalam tubuh. Ada pertentangan di dalam tubuh saudara. Yang berjuang di dalam tubuh saya dan saudara. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh. Kamu apa? Iri hati. Kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu apa? Bertengkar.
Dan kamu apa? Berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada pertentangan di dalam tubuh kita. Oleh karena keinginan yang selalu membawa saya dan saudara, yang selalu cenderung saya dan saudara untuk mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini jadi pertentangan antara baik dan jahat di dalam diri kita. Ada dua roh yang selalu bertentangan, yang bertengkar, yang ada dalam diri kita, yang kita harus memilihnya. Tentu bukan dengan kekuatan kita, ada Roh Kudus. Bukan dengan kesanggupan kita, ada Roh Allah. Bukan dengan segala kemampuan kita, ada Roh Kudus yang akan menyanggupkan engkau untuk mengikuti keinginan dan kehendak Allah lebih daripada keinginan dan kehendak dunia. Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14 sampai yang ke-19. Roma pasal yang ke-7. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat apa? Rohani. Hukum Taurat rohani. Hukum Taurat benar, hukum Taurat baik. Tetapi Rasul Paulus berkata, tetapi aku saja yang bersifat apa? Daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya. Lihat saudara, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Dan bukan karena alasan hukum Taurat diberikan kepada orang Israel. Tetapi kenapa? Dosa yang ada di dalam diri kita. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik. Tidak ada yang baik dalam hidup kita. Sebab kehendak Allah memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Memang tidak ada yang baik dalam hidup saya dan saudara. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 17, salah seorang datang kepada Yesus, berlutut di bawah kaki Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa Tuhan jawab kepada dia? Tidak ada yang baik. Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang baik, saudara. Bahkan Yesaya pasal 64 berkata, kebaikan kita seperti kain kotor. Kebaikan kita seperti kain kotor, saudara. Tidak ada yang baik. Hanya Allah saja yang baik. Karena kalau saat ini saudara bisa memberi, bisa berbagi, bisa mengasihi, bukan karena kebaikan saudara, tapi karena kebaikan Yesus. Bukan karena kebaikan dan kebenaran saudara, tetapi karena kebaikan kebenaran Yesus di kayu salib. Engkau bisa mengasihi, engkau bisa memberi, engkau bisa melayani. Engkau bisa berbagi dengan orang lain, bukan kebaikan saudara. Hai gereja Tuhan, bukan kebaikan saudara. Ingat, karena kebaikan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Makanya Tuhan katakan tidak ada yang baik. Karena kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Makanya saya dan saudara perlu juru selamat. Saya saudara perlu Yesus dalam hidup saya saudara. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Di terjemahan lain dikatakan, akulah satu-satunya jalan. Aku satu-satunya kebenaran. Aku satu-satunya kehidupan. Ini kata Yesus. Tidak ada jalan, tidak ada kebenaran, tidak ada kehidupan di luar Yesus. Jadi kalau ada pengajaran, Pak, di luar Yesus ada orang yang bisa diselamatkan. Kenapa? Karena mereka juga dihakimi menurut kitab-kitab. Ini saudara harus tahu. Jangan saudara tersesat. Bagi saya hanya berdasarkan Alkitab. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Amin. Karena dia memanglah satu-satunya. Bukan salah satu. Jalan kebenaran dan hidup. Kalau orang ada bilang, Pak, mereka bisa masuk surga oleh karena pahala, oleh karena kebaikan. Saya tidak percaya. Saya percaya kepada Yesus yang tulis dalam Alkitab. Bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam dimensi yang luar biasa ini, roh yang Tuhan tempatkan dalam diri saya dan saudara. Kita harus memberi makan. Dengan apa kita harus memberi makan? Yang pertama adalah firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, saudara ulang-ulang kali nih khotbah Pak, so pasti udah dengar. Saudara, hati-hati pasti dengan firman.
Saya pernah kesaksian beberapa tahun yang lalu masih di gereja lama, saudara. Ada seseorang yang nelpon saya, minta saya untuk mendoakan dia. Penyakitnya sangat kronis, saudara. Mohon maaf saya sebut saja, dia penyakit ginjal. Terus saya datang dengan teman saya, pergi melayani di suatu rumah sakit. Dan saya berdoa bagi dia, saudara. Ketika saya berdoa, sebelum saya berdoa, saya sering memberikan firman Tuhan dulu. Sebelum saya berdoa, karena saya percaya bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika saya doakan orang ini, saudara, tiba-tiba di tengah-tengah saya sedang merasakan pengurapan Tuhan oleh karena penyampaian firman Tuhan, tiba-tiba saya dihentikan. Karena ada segerombolan orang atau sekelompok orang pelayan yang datang untuk kunjungi dia berdoa. Waktu itu saya sedang naik-naik memberitakan firman Tuhan, saya terhenti seketika. Akhirnya saudara, saya dan teman saya diminta oleh pasien ini atau orang ini, saudara, untuk rehat sejenak. Kami nunggu di lorong atau gang rumah sakit untuk mempersilakan dulu kelompok yang lain melayani dia. Saudara, kasih dalam Tuhan, waktu dia dilayani oleh kelompok ini, saudara, saya tiba-tiba dipanggil oleh seorang anak. Dan anak ini berkata, boleh doakan ibu saya yang saat ini mengalami suatu penyakit dan harus dioperasi. Saya katakan, asal kamu percaya. Saya pergi, saudara, kepada ibu ini. Waktu saya pergi, saya layani, saya percaya ibu percaya kuasa Tuhan. Melalui pengurapan minyak, melalui perjamuan kudus. Ada kuasa terjadi, ada mujizat terjadi, dia percaya, saudara. Dan kami doakan ibu ini, saudara. Selang beberapa hari kemudian kami pulang, saudara. Tidak lama 3 hari, kami mendengar informasi ibu yang kami doakan itu tidak jadi dioperasi. Dan dia pulang ke rumah dengan damai sejahtera. Saudara. Tetapi ibu yang kami doakan yang pertama, saudara, selang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, dia sudah tidak ada lagi. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan, saudara, di situ. Tetapi saya mulai belajar dari situ, jangan pernah meremehkan firman-Nya. Jangan pernah meremehkan firman-Nya. Karena firman adalah pribadi Yesus sendiri. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari makanan dan minuman saja. Manusia hidup bukan dari harta, benda, kekayaan saja. Manusia hidup bukan dari uang, jabatan, ketenaran saja. Tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, ini luar biasa, saudara. Roti bicara itu, saudara. Jadi kalau saudara bergantungkan hidupmu kepada roti yang jasmani itu, saudara pasti binasa. Tapi kalau saudara bergantung hidupmu kepada firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah, firman itu yang akan menghidupkan saudara. Makanya Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya makanan yang pertama adalah firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya terbatas selaku pendeta, selaku hamba Tuhan terbatas untuk memberikan menu makanan firman Tuhan. Tetapi dia tidak pernah terbatas. Kalau anak 3 tahun, saudara, kita berikan makan, ya kan biasa ibu-ibu tahu ya, mama-mama tahu. Kita berikan makan biasanya ambil lauk, ambil ikan sambil bermain. Ya toh? Karena anak-anak susah makan, apalagi kalau makan sayur. Ya toh, biasa mama-mama ambil bermain supaya dia bisa makan. Dek, napa makanan? Diputar-putar tangannya, ya kan? Ya toh, diputar-putar seperti pesawat. Ya, buka mulutnya. Itu anak 3, kalau 30 tahun. Hancur kalau 30 tahun. Ya toh, coba anak 30 tahun, mari buka, makan. Kan enggak lucu, saudara. Ya toh? Begitu juga dengan firman, saya terbatas. Tapi adakah saudara di setiap rumah saudara, setiap kediaman saudara, saudara terus belajar firman Tuhan? Saudara terus belajar kebenaran, saudara terus belajar Alkitab, saudara. Ya. Saudara terus belajar, makan firman Tuhan setiap hari, saudara. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang, yang tidak berdiri di dalam jalan orang dan yang tidak duduk dalam kumpulan, tetapi kesukaannya apa? Apa kesukaannya?
Kesukaannya adalah merenungkan. Wow, luar biasa. Merenungkan Taurat Tuhan. Kapan? Wah, siang dan malam. 1 hari, saudara. Merenungkan Tuhan siang dan malam. Sebagaimana kita membutuhkan makanan dan air dalam tubuh jasmani, kita membutuhkan makanan rohani setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apalagi dikatakan yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ada berbahagia, kata yang pertama. Ada berhasil, kata yang. Kalau engkau mau berbahagia, jauhi kejahatan, renungkan firman Tuhan. Ketika engkau jauhi kejahatan, renungkan firman Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau keberhasilan dalam hidup. Asal kau mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya pelajari di dalam adat istiadat Yahudi, saudara. Kata merenungkan dalam kitab Ibrani itu ada 3. Yang pertama adalah sikah. Sikah ini adalah firman Tuhan yang terus-menerus dipikirkan. Jadi firman Tuhan yang terus-menerus mereka pikirkan setiap hari. Namanya sikah. Makanya dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang benar. Terus ya kan? Semua yang benar. Apa di kata terakhir? Pikirkanlah itu. Betul Filipi 4 ya? Ya baca-baca Alkitab. Ya kan? Semua yang benar, pikirkanlah itu. Ya kan? Sikah, pikirkan, masukkan firman Tuhan dalam pikiranmu. Firman Tuhan menguasai pikiranmu, saudara. Firman Tuhan melawat pikiranmu. Dan buka pikiranmu bagi firman Tuhan untuk firman Tuhan kuasai dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, saya pelajari kata merenungkan dalam bahasa Ibrani dikatakan haga. Artinya memperkatakan firman. Yosua pasal 1 ayat ke-8 firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan perkatakan firman Tuhan setiap hari. Jadi kalau saudara sakit, perkatakan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, aku percaya, aku pasti disembuhkan. Kalau engkau dalam masalah, perkatakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada aku. Kalau saudara ada masalah ekonomi, perkatakan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara dalam pergumulan, perkatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Kristus. Perkatakan firman Tuhan, saudara. Haga, saudara, perkatakan firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, ada tertulis. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, ya dia tahulah anak Allah, ya kan? Ubahlah roti ini, batu ini menjadi roti. Dia berkatakan, ada tertulis. Iblis juga katakan, jatuhkan tubuhmu. Karena Tuhan Yesus katakan ada tertulis, Iblis juga katakan ada tertulis. Dia akan mengenai kamu, dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang kamu supaya kakimu tidak terantuk. Ada tertulis. Tapi Tuhan Yesus katakan ada tertulis pula bahwa jangan mencobai Tuhan Allah. Ya kan? Kadang-kadang kita mencobai Tuhan, saudara. Kadang-kadang mencobai Tuhan. Di auto suami istri, suami tegur, Pak, pelan. Jangan ngebut. Suami bilang, enggak apa-apa, orang kok dari ibadah. Ada malaikat Tuhan yang menjaga orang, enggak apa-apa. Orang pasti tiba di rumah dengan selamat. Ya tuh, oke telepon Pak Pastor Luki, Pak. Napa so patah kaki di rumah sakit, Pak. Napa so semua so perban Pak ini di rumah sakit. Jangan mencoba itu. Tuh, so tahu-tahu besok ujian anaknya, saudara. Tuh, udah bawa coba pendeta. Nanti pendeta doakan dan urapi dengan minyak. Pasti jadi apa dia, jadi pintar, jadi cerdas. Bagaimana mau naik kelas, tidak belajar. Jangan aneh-aneh deh, saudara. Jangan aneh-aneh iman itu, saudara. Iya. Oh besok mau tes CPNS. Siapa yang lulus di sini kan? Bawa aja Pak Pendeta Lukis. Didoakan, DP tangan berkuasa. Diurapi dengan minyak. Pasti dia lulus. Kok nggak bawa di minyak, nggak oleh di kertas ujian. Nggak oleh di kertas ujian, pasti nggak lulus. Belajar, saudara. Latihan
Kalau mereka bilang latihan. Ya, tuh, kalau mau lulus CPNS belajar. Kalau mau naik kelas belajar. Oh enggak apa-apa buka usaha Pak. Kalau di Urapi pasti lebih banyak pelanggan. Nah, rumah makan. Dapurnya penuh dengan tikus, saudara. Rumpingnya tak itang-itang. Minyak 10 kali goreng. Bagaimana pelanggan mau datang? Jangan aneh-aneh saudara. Iman itu jangan aneh-aneh. Jangan mencobai Tuhan. Amin. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah belajar firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ya kan, pikirkan firman Tuhan setiap hari. Ya kan, di dalam kehidupan kita saudara. Bangsa Israel berpedoman dalam Ulangan 11 ayat 18. Ulangan 11 ayat 18 sampai 20. Coba saudara baca sama-sama ya. Ulangan 11 ayat 18 sampai 20. 3, 2, 1. Sembilan belas. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Alkitab berkata bahwa kamu harus, apa katanya? Mengatakannya sebagai tanda pada tanganmu. Firman itu sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Ini kalau baca kitab Wahyu tak ingat ini antikris dia bilang. Ya, tangan, tanda pada tanganmu dan lambang pada dahimu. Ayat yang ke-20, kamu harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu. Artinya di kusen saudara. Di kedua ambang pintu. Menuliskannya itu pada pintu gerbangmu. Ini bangsa Israel masih melakukannya terus menerus. Karena memang mereka agama Yahudi saudara. Mereka taat apa yang difirmankan Tuhan. Dan ini gambarnya. Namanya tefilin dan mezuzah. Lo pernah dengar? Hah? Pernah? Coba bisa tampilkan. Kalau saudara belum pernah lihat, saya perlihatkan. Namanya tefilin. Tefilin dulu. Ada gambarnya tefilin? Ini saudara. Biar dia itu menjadi tanda di tanganmu dan lambang di dahimu. Ini terbuat dari tali kulit saudara. Dililit di tangan. Mau di tangan kiri, mau tangan kanan sama saja saudara. Asal bukan di kaki. Karena dia perintah bukan di kaki, di tangan. Dan di ujungnya ada semacam kubus saudara. Itu tertutup dan di dalam kubus itu ada perkamen-perkamen yang tertulis tentang ayat-ayat Taurat. Ini namanya tefilin. Yang satu di dahi, itu dilingkarkan di dahi. Ada kulitnya juga dan di ujung daripada yang di dahi itu sama seperti di tangan, seperti kubus. Berbentuk segi 4 kotak saudara dan di dalamnya juga berisi tentang tulisan-tulisan Taurat. Dan mereka melakukan ini karena firman ini saudara, Ulangan pasal 11 ini. Ya kan? Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Jadi kalau saudara lihat ada orang berkata bahwa akan ada chip yang ditanamkan, saya terus terang sebagai pandangan saya tidak percaya. Kalau cuma chip tidak akan mempengaruhi iman saya. Kalau cuma chip tidak akan mempengaruhi iman saya percaya kepada Yesus. Betul enggak? Kalau cuma chip sampai mati pun kita demi Kristus. Tetapi yang paling ditakuti roh. Ya ini tadi tefilin. Yang kedua mezuzah. Mezuzah itu suatu benda yang terbuat dari logam atau kayu yang oleh bangsa Yahudi mereka tempelkan di kusen pintu. Nah ini mezuzah saudara, bisa tampilkan? Ini mezuzah. Dia benda kecil mungkin hanya sekitar 10 cm, 15 cm itu ditempelkan. Ya kan? Di ayat yang ke-20 tadi. Engkau harus menulisnya pada tiang pintu, rumah dan gerbang pintumu. Harus meletakkan di gerbang pintumu. Ini mezuzah. Yang tadi tefilin, ini mezuzah. Karena ayat Ulangan pasal yang ke-11. Supaya Anda bisa mengetahuinya, inilah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Karena saking mereka militan dengan Tuhan, saking mereka menyayangi, mengasihi Tuhan, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka, saudara. Amin.
mereka melakukan. Ini namanya mezuzah. Jadi itu ada tulisan-tulisan saudara, tulisan-tulisan nama Tuhan, ya Yahweh saudara, itu ditulis di situ. Dan ketika setiap mereka masuk pintu rumah mereka baca, mereka keluar mereka baca, mereka masuk mereka, jadi terus ada dalam pikiran mereka, masuk dalam pikiran mereka, nama Yahweh, nama Tuhan Allah, saudara, dalam kehidupan agama bangsa Yahudi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus kasih makan saudara, roh kita dengan firman Tuhan. Agar supaya saudara dan saya perkasa. Bukan hanya kuat secara fisik, tetapi kita kuat secara roh. Ada satu foto lagi yang saya mau tampilkan saudara. Ini kisah seorang gangster. Seorang gangster, saudara tahu namanya? Kalau saudara sering buka Google, saudara tahu lah ya. Seorang gangster saudara. Bagaimana dia dilawat oleh Tuhan lewat firman. Ini namanya saudara Tatsuya Shindo. Dia adalah anggota gangster Yakuza sebelum dia bertobat saudara. Dan kehidupannya sangat jahat, sangat bengis saudara. Kehidupannya sangat kasar saudara. Waktu dia masih di dalam Yakuza. Dan ketika saudara dia ditangkap saudara pada tahun 2003 saudara. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia mengalami hal-hal yang keji saudara selama dia ada di dalam gangster itu. Karena harapan dia ketika dia masuk Yakuza, dia akan memperoleh hal-hal yang baik, akan memperoleh kekayaan, akan memperoleh ketenaran, akan memperoleh kehormatan saudara. Tapi apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya saudara. Sehingga di dalam itu dia melakukan hal-hal yang jahat. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana teman-temannya dibunuh dengan pisau, ditikam. Dengan matanya sendiri juga dia lihat bagaimana orang-orang itu ditembak dengan timah panas oleh aparat. Dia melihat juga dengan matanya sendiri bagaimana kehidupan gangster yang sangat jahat waktu itu. Tetapi ketika dia ada di penjara saudara, dia membaca semua buku. Jadi Tatsuya ini membaca semua buku saudara. Jadi semua buku yang ada di ruang tahanannya dia baca semuanya saudara. Dia baca. Ada satu buku saudara yang belum dia baca. Dan itu buku yang paling terakhir dia baca. Namanya adalah Holy Bible. Alkitab. Buku yang terakhir yang dia baca di antara semua buku yang dia sudah baca di dalam sel. Dan ketika dia membaca buku itu saudara, yang terjadi apa? Roh Kudus menjamah hatinya. Roh Kudus melembutkan hatinya saudara. Dia membuka hati bagi Roh Kudus masuk. Tanpa ada orang yang mengabarkan Injil di sel itu, tanpa ada orang yang berkhotbah di sel itu, tanpa ada hamba Tuhan yang mengunjungi dia di sel itu. Hanya satu membuat dia bertobat. Firman Tuhan di dalam Alkitab. Luar biasa. Tatsuya Shindo. Akhirnya ketika dia bebas tahun 2005, saudara, dia mendirikan sebuah gereja namanya Gereja Kristus Teman Orang Berdosa. Sumito Notomo, saudara. Teman orang berdosa. Jadi semua mantan-mantan gangster, saudara, dari Yakuza itu datang kepada dia. Dan pada awal dia melayani 100 orang datang bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus oleh pelayanan Tatsuya Shindo. Luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan Injil adalah kekuatan Allah. Aku punya keyakinan yang kuat, yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Firman Tuhan katakan dia hidup dan kuat. Firman Tuhan katakan firman Tuhan itu lebih tajam. Dalam terjemahan lain dia katakan lebih tajam dari pedang bermata dua, paling tajam. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua yang sangat tajam. Ini firman Tuhan. Kalau pedang hanya mengiris daging, tetapi firman jiwa dan roh. Amin. Dia mampu dan membedakan pertimbangan hati pikiran kita. Ini luar biasa, saudara. Makanya saudara yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, pasti saudara akan haus dan lapar dan akan memberi makan di dalam kehidupanmu, yaitu makanan rohani, memberi makan manusia batiniamu melalui firman Tuhan ini. Amin. Yang kedua, yang terakhir saudara, adalah doa. Doa bukan sekedar rutinitas, doa bukan sekedar kebiasaan saudara.
Doa bukan sekedar liturgis. Doa bukan sekedar kewajiban. Doa bukan sekedar untuk dilihat orang. Doa bukan sekedar supaya dinilai orang kita rohani, saudara. Tetapi doa adalah nafas setiap kehidupan orang yang percaya. Dan doa biar menjadi gaya hidup bagi setiap orang yang percaya. Karena doa akan merubah bukan manusia jasmani kita, tetapi manusia rohani kita. Manusia batiniah kita. Tuhan Yesus berkata, berdoalah dengan tidak pernah jemu-jemu. Dia berkata berdoalah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, saudara. Berdoalah, saudara. Daniel 3 kali dia berlutut. Di kerajaan Babel waktu itu ada tingkap-tingkap langit yang terbuka menghadap Yerusalem. Daniel setia berdoa 3 kali, saudara, kepada Tuhan menghadap Yerusalem. Walaupun dalam ancaman dia harus masuk dalam gua singa, dia tidak peduli. Dia tetap berlutut, berdoa, dan menyembah Tuhan. Tuhan mencari pendoa-pendoa di akhir zaman, saudara. Apakah saudara mau memberi hati berdoa di akhir zaman? Amin. Apakah saudara akan membuka hati supaya Tuhan pakai saudara untuk bisa berdoa di akhir zaman? Matius 26:41 Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada suatu penelitian, saudara, orang berdoa, ada perubahan yang sangat signifikan di sel-sel darahnya. Saudara pernah nonton di sebuah YouTube? Kalau buka, saudara, ada orang yang berdoa, diteliti sel darahnya, saudara. Ternyata ditemukan oleh peneliti, ini peneliti ahli. Mereka bilang sel-sel darah ini tidak seperti biasa yang kami teliti, yang kami pantau lewat mikroskop. Tetapi ketika ada orang berdoa, mereka ambil sampel darahnya, mereka periksa di mikroskop, mereka kaget, saudara. Ternyata orang yang berdoa sel-sel darahnya lain, saudara. Saya catat di sini sel darahnya sangat cerah. Gerakannya sangat terang. Gerakannya penuh damai. Ada unsur yang berkilauan dan bercahaya di balik sel darah itu. Ada semacam cahaya yang keluar. Dan peneliti itu sangat kagum, sangat kaget, saudara. Mereka bilang, baru sekarang saya melihat seperti ini. Tidak seperti saya teliti atau saya lihat sebelumnya. Dan mereka dapati sel darah itu, saudara, berdenyut, jadi bergerak. Seperti denyut jantung mini. Saudara bisa buka, saudara. Lihat videonya. Itu luar biasa, saudara. Sel darah orang yang berdoa. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kalau saat ini saudara, mungkin saudara tidak seperti kami ada di mimbar, berkhotbah saudara, tapi saudara melayani Tuhan bisa di rumah. Jadilah pendoa syafaat saudara di akhir zaman. Berikan tubuhmu untuk menjadi mesbah kubu doa di rumahmu masing-masing. Suami istri bergandeng tangan berdoa saudara, supaya rohmu kuat. Ya kan? Supaya rohmu kuat. Begitu juga dengan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tetaplah berdoa saudara. Karena tanpa kau sadari ketika kau sedangkan kasih makan tubuh rohanimu Tuhan. Manusia rohanimu. Sehingga engkau kuat menghadapi masalah di dalam pelayanan. Engkau tidak mudah mundur, engkau tidak mudah kecewa. Orang Jawa bilang tidak pengmaraju. Orang Jakarta bilang tidak mudah ngambek saudara. Karena engkau punya roh yang kuat di dalam dirimu, engkau berdoa. Amin. Engkau menjadi pelayan, kau sadar akan statusmu pelayan, akan statusmu seorang hamba Tuhan. Kita berkata dalam Galatia 1 ayat 10. Rasul Paulus berkata, akankah ku cari kesukaan manusia? Seandainya aku mau mencari kesukaan manusia, maka akulah bukan hamba Tuhan. Makanya kalau kita diisi manusia roh kita dengan firman, dengan doa, kita akan kuat. Kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah ngambek, kita tidak mudah kecewa, lari dari pelayanan. Kita tetap ada tertancap di gereja ini, katakan amin. Memang ada masalah, memang ada pergumulan. Kita mungkin bisa kecewa saudara, kita mungkin bisa sedih saudara dengan masalah-masalah itu. Tetapi kita punya roh yang kuat. Roh bukan roh yang menjadi roh pengecut saudara, yang lari saudara dari kenyataan. Tetapi kita punya roh yang perkasa di dalam Tuhan. Karena kita terus kasih makan manusia rohani kita. Amin. Kita kasih terus makan. Makanya saya selalu bilang, ketika kita melayani saudara, jangan pernah cari hormat manusia. Kau pasti kecewa. Jangan pernah cari kesukaan manusia, selalu pasti kecewa saudara. Kalau engkau melayani, engkau tidak dikasih ucapan terima kasih. Kalau engkau melayani sebagai hamba Tuhan, engkau tidak dipedulikan, tetap pada panggilan. Amin. Kalau kau melayani tidak disuguhkan makanan dan minuman, tidak apa-apa. Saya dola, saya hamba. Saya mau belajar punya hati seperti itu. Saya pun tidak dihormati, tidak apa-apa saudara, asal kau menghormati Yesus.
Saya pun saudara tidak hargai, tidak apa-apa. Asal Yesus saya kau hargai. Cukup bagiku. Itu hamba Tuhan saudara. Yang tidak pernah cari kemuliaan manusia. Yang tidak pernah cari kesukaan manusia. Yang tidak pernah pamer di dalam pelayanan. Tapi punya roh kerendahan hati. Yang setiap hari berlutut kepada Tuhan. Sehingga saudara dalam pelayananmu, kehidupan rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, engkau akan tetap survive di dalam iman. Engkau akan tetap tough. Tough artinya apa? Tangguh di dalam iman. Ketika ada masalah, engkau tidak mudah menjadi seperti Edwin Valero saudara. Tetapi ketika ada masalah engkau menjadi roh seperti Tatsuya Shindo. Amin. Di dalam pelayanan jangan pernah cari kemuliaan manusia. Saudara pasti kecewa. Jangan pernah cari pendeta, jangan pernah kejar pendeta, tapi kejar Tuhan Yesus. Kau pasti akan kecewa. Maka saya selalu bilang jangan pernah cari karunia, carilah karakter. Orang yang mencari karunia belum tentu masuk surga. Karena karunia memang tidak akan pernah membawa orang masuk surga. Tetapi orang yang berkarakter Kristus pasti akan menyambut surga. Bukan mereka, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Mereka berkata Tuhan, Tuhan berseru, aku telah membuat, aku telah bernubuat. 1, aku telah mengusir setan. 2, aku telah mengadakan mujizat. 3, tapi Tuhan katakan pada hari terakhir itu aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah engkau dari hadapanku, kamu sekalian membuat kejahatan. Orang boleh berkarunia. Orang boleh hebat berkarunia, tapi kalau karakternya tidak baik, sia-sia semua saudara. Orang boleh berkarunia, tapi kalau sombong, iri hati, dengki saudara, sia-sia saudara. Orang boleh berkarunia, tapi kalau dia dalam kehidupan pelayanannya Tuhan hanya ingin mencari kesukaan manusia, sia-sia saudara. Carilah kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan mampu berkata, aku akan menjauhi dunia. Dan aku akan berubah akal budiku. Supaya aku bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Cari kebenaran. Makanya di ayat terakhir Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan apa? Allah. Kedua apa? Banyak orang cari kerajaan Allah tapi tidak cari kebenaran. Banyak orang yang cari kerajaan Allah tapi tidak cari kebenaran. Yaitu Yesus Kristus yang adalah benar. Carilah kerajaan Allah. Tapi Tuhan Yesus bilang, cari juga kebenaran. Karena Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, adalah kehidupan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba sudah berhenti berbicara tetapi Roh Kudus akan terus mengurapi kami. Kami rindu kebenaran dan haus kebenaran karena kebenaran firman-Mu yang mengokohkan, menguatkan kami. Sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, filsafat-filsafat dunia yang menyesatkan Bapa. Tapi kami mau kembali kepada Alkitab. Kami mau kembali kepada firman-Mu Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau seperti Daud yang berkata singa-singa muda merana dan kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari Yesus tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Urapi Tuhan setiap kami di tempat ini. Firman Tuhan yang hamba taburkan, biarlah Tuhan tertanam di dalam loh hati kami. Dia tidak akan pernah berlalu begitu saja, tetapi dia akan tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu firman berkata, dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tetapi pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Biarlah kami berbuah-buah di dalam kekristenan. Kami berbuah-buah di dalam Kristus. Sehingga suatu kelak Tuhan ketika kami kembali pulang kepadamu, engkau mendapati kami. Seperti dalam 1 Tesalonika berkata tadi, roh, tubuh dan jiwa kami tidak bercacat dan tidak bercela pada saat kedatangan Tuhan dan Tuhan memuliakan kami. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua. Kami masuk dalam undangan perjamuan kudus Tuhan pada saat ini. Biar kami semakin melekat di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi Kristus Yesus sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Sudah dapat roti, hosti, saudara? Ada yang sudah dapat, ada yang belum, bisa angkatkan tangan. Bapak Ibu juga di rumah, saudara-saudara yang di rumah yang akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus bisa menyediakan roti dan anggur di rumah. Kita akan sama-sama di dalam perjamuan Tuhan ini. Perjamuan Tuhan yang mulia ini lewat tubuh dan darahnya. Sudah dapat semua? Saya undang kita bangkit berdiri, kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus terus menerus, saudara. Mari kita angkat, saudara, dan kita beriman, kita percaya bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib, yang telah tertombak, tertikam, yang telah dimahkotai duri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka hari ini kami dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Segala dosa kami telah diampuni, segala kesalahan kami telah diangkat Tuhan. Oleh karena anugerah salib Kristus, kami telah menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kami dibenarkan, disucikan, dikuduskan, kami dimuliakan, dilayakan, dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami percaya hari ini kami yang sakit pasti disembuhkan, dipulihkan hari ini oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami diberkati, kami bebas dari segala kutuk. Kutuk-kutuk dihancurkan, dipatahkan, diputuskan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami memperoleh kebangkitan dan kami percaya kami akan mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh surgawi di dalam nama Yesus yang tidak dapat binasa lagi, tubuh yang kekal. Kami akan mengenakan tubuh seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah mati selama-lamanya oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami memiliki tubuh itu. Kami memiliki di dalam segala kelimpahan. Kami memiliki hidup yang kekal. Kami dibangkitkan dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kami percaya dengan iman dan bersyukur inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan sukacita dan dengan penuh iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita akan menyatu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, saya dan saudara meminumnya. Saya dan saudara memperingati akan Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Mari kita angkat sama-sama, kita beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai darah perjanjian yang baru, yang ditumpahkan, yang diserahkan bagi kami semua untuk pengampunan dosa. Kami bersyukur Bapa telah memberikan Tuhan Yesus sebagai persembahan yang terbaik, persembahan yang agung, persembahan yang mulia bagi kami. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, maka kami menerima perjanjian yang baru. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami menerima perjanjian yang kekal. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Dan kami telah memperoleh kedamaian dan jaminan keselamatan.
Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami yang dahulu jauh dengan Bapa, kami yang dahulu seteru dengan Bapa, dengan darah Yesus kami didamaikan dengan Bapa. Tidak adalah pemisah lagi kami dengan Bapa. Oleh karena darah Yesus Kristus, oleh darah Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami menerima kelimpahan kasih karunia, kelimpahan anugerah di dalam kebenaran untuk hidup dan berkuasa, menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan oleh darah Yesus Kristus kami bersyukur, kami menjadi satu tubuh dengan Kristus yang esa sampai selama-lamanya. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah, yang tidak beraib dan tidak bernoda. Kami semua pasti diangkat di dalam kemuliaan, menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Pesta perkawinan anak domba, hidup kekal, hidup abadi sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami beriman, dan kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari minum dengan iman, dengan sukacita, saudara. Ini darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Mari kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menyatu dengan Engkau pada hari ini. Kami percaya kalau kami hari ini perjamuan Tuhan di bumi, kami pasti perjamuan Tuhan di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah Engkau taburi lewat kekuatan Roh Kudus. Supaya kami terus bertumbuh, berakar dan menjadi dewasa. Bukan menjadi bayi rohani yang hanya ingin bubur dan makanan lembek, tetapi kami menjadi orang dewasa yang memiliki dan makan makanan keras, yang mempunyai panca indera yang terlatih, kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan minyak ini menjadi minyak doa sebagai media atau fasilitas dalam memanifestasikan kuasa Roh Kudus dimanapun diperciki, diolesi, dimanapun digunakan, dipakai minyak ini mendatangkan kemuliaan Tuhan, mendatangkan keagungan Tuhan, mempermuliakan nama Yesus Kristus dimanapun berada, bukan mempermuliakan kami. Kami berdoa minyak ini Tuhan dipakai pada orang yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu oleh kuasa setan-setan dipatahkan, mengusir kuasa kegelapan, roh-roh jahat, bahkan memutuskan kutuk-kutuk di dalam kehidupan kami. Kami percaya inilah minyak di mana Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami doa bagi bangsa negara kami. Tuhan berkati Indonesia, pemimpinnya Tuhan berkati Bapak Presiden, seluruh jajaran menteri, mereka yang ada di legislatif, yudikatif, bahkan mereka yang ada di dalam eksekutif pemerintahan. Tuhan berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, hikmat, bersama dengan keluarga mereka diberkati Tuhan. Provinsi Sulawesi Utara kami doa Tuhan memberkati provinsi di mana kami ada. Pemerintahan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Tuhan berkati, seluruh jajaran pejabat Pemprov Tuhan berkati. Berkati Kota Manado, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, seluruh jajarannya ada Tuhan berkati, beri kemampuan, hikmat, bahkan Tuhan mampukan pemerintahan kami untuk terus bekerja dengan tidak pernah henti-hentinya. Sehingga mereka Tuhan bekerja dengan penuh ketulusan dan kerelaan di dalam hal takut akan Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. GKI Hisgra Sulawesi Utara, Gembala Sidang Pastor Lucky Ferdian Lau STH bersama dengan Ibu Gembala anak-anak diberkati Tuhan. Beri hikmat kepada hamba-Mu ini sesuai dengan panggilan yang Kau beri. Berkati dia Tuhan, segala program-program yang tidak dia rancang susun bersama dengan tim yang ada Tuhan memberkati. Tuhan beri kesehatan, kekuatan dimanapun berada. Ibu rohani kami, Ibu Erni Lao Suciadi Tuhan berkati. Bersama dengan anak-anak Tuhan, menantu Tuhan, cucu Tuhan berkati Tuhan. Beri hikmat juga, kekuatan, kesehatan menyertai pelihara. Dimanapun Ibu Erni berada menjadi berkat. Kami doa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan memberkati, anugerahkan hikmat. Di dalam mereka memberitakan firman,
firman yang berasal dari hati Allah, dari hati Tuhan. Kami percaya jemaat terus bertumbuh di dalam kebenaran dan kebenaran memerdekakan kami semua. Kami juga memberkati keluarga mereka. Segala kebutuhan hamba-hambamu, keperluan kami percaya Tuhan tanggung jawab. Kami Tuhan serahkan Tuhan para pelayan-pelayan yang ada pengerja, Tuhan berkati. Yang sudah melayani pada sesi yang kedua Tuhan berkati. Siapapun itu Tuhan tidak terkecuali. Semuanya Tuhan berkati sekecil apapun yang kami lakukan bukan untuk manusia tapi bagi Tuhan saja. Berkati Tuhan penanggung jawab Bapak Roli, Ibu Rini, Tuhan berkati anak-anak, pekerjaan, keluarga, rumah tangga diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan yang melayani di atas mimbar, di bawah mimbar, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh cabang-cabang Kristus yang ada. Bahkan Tuhan rencana pembangunan gedung gereja yang ada di Manado. Kami percaya Tuhan pasti siapkan lahan yang kuat. Tuhan akan siapkan tepat pada waktunya. Tuhan kami perlukan apapun yang kami butuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami tidak dapat menilai secara akal dan pengertian kami, tetapi kami percaya itu terjadi dalam gereja kami. Diberkatilah His Grace Tuhan Kota Manado dan bahkan cabang-cabang yang ada. Biar semua pengerja bersatu, sehati sepenanggungan, dengan setia, dengan rela melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai Tuhan Yesus datang kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan berkati suami istri, pemuda-pemudi, anak-anak Tuhan berkati semuanya Tuhan yang telah mengambil bagian. Kami percaya kami datang di tempat ini tidak sia-sia. Kami membawa berkat Tuhan. Kami Tuhan berdoa bela segala masalah persoalan kami percaya akan membuat kami dewasa. Akan membuat kami lebih mengenal Tuhan dan menghayati hidup yang Tuhan anugerahkan. Diberkatilah pekerjaan kami, usaha kami, karir kami, dagangan kami. Apapun yang kami pegang kerjakan Tuhan pasti buat berhasil dan bahagia. Kami berdoa di dalam nama Yesus siapapun yang sakit disembuhkan. Bahkan mereka jemaat yang ada di rumah-rumah yang saat ini sakit yang dalam kelemahan tubuh, sembuhkan di dalam nama Yesus. Percaya apa yang kamu doakan, kamu sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh jemaat yang ada. Kami percaya mereka pulang dengan penuh damai dan sukacita. Tetap tertuju kepada Kristus. Menjadi jemaat-jemaat His Grace yang tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus dan saat ini kami akan menerima berkat. Saya undang kita bangkit berdiri, angkat hatimu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan saat ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Biarlah anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Persekutuan yang indah terus, manis terus bersama Roh Kudus. Kiranya memberkati, mengurapi, menolong, membimbing saudara, menyembuhkan saudara, memimpin saudara, mengurapi saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Mendapati saya dan saudara menjadi saleh-salehnya Tuhan. Kita cemerlang di hadapan Tuhan. Menyambut kerajaannya yang tidak pernah tergoncangkan. Di dalam nama Yesus Kristus yang tetap percaya, menerima, bahkan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sama-sama dengan saya kita katakan. Amin. Berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat siang bagi kita sekalian. Ku percaya rancanganmu yang terbaik. Berserah pada Yesus Tuhanku yang terbaik. Ku serahkan padamu.
siang terakhir ini. Selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.